Isu krusial yang terjadi pada wilayah Palestina merupakan permasalahan yang masih dibahas hingga saat ini. Seperti yang menjadi pembahasan pada video Dr. Roy Casagandra, membahas sejarah Palestina dari zaman kuno hingga pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Dalam sejarah yang terjadi oleh Palestina ini berakar pada kolonialisme pemukim, di mana populasi asli digantikan oleh populasi yang lebih dominan. Pembentukan Israel pada tahun 1948 digambarkan tidak hanya sekedar kemerdekaan, tetapi proses pembersihan etnis dan pengambil alihan paksa yang menciptakan krisis pengungsi Palestina yang masih berlangsung hingga kini. Bahkan, para Zionis membenarkan gerakan kedatangan ini sebagai tindakan penebusan atau revitalisasi tanah yang mati. Namun, narasi tersebut dibantahkan oleh fakta historis dan demografis dari era Ottoman. Jauh sebelum munculnya deklarasi Balfour tahun 1917 maupun gelombang imigrasi Zionis pertama, catatan sejarah menunjukkan bahwa Palestina telah lama dihuni oleh masyarakat majemuk dan multi-etnis, yang terdiri dari mayoritas Muslim Arab, serta komunitas Kristen Arab dan Yahudi asli atau Old Yishuv, yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di wilayah tersebut. Memandang konflik Israel-Palestina sebagai perang agama abadi antara Yahudi dan Muslim adalah sebuah reduksi yang keliru. Karena pada hakikatnya, konflik ini merupakan manifestasi dari atau kolonialisme pemukim. Gerakan Zionisme awal bukanlah gerakan fundamentalis agama, melainkan aksi politik sekuler yang beraliansi dengan kekuatan imperialis Inggris untuk mendirikan negara bangsa di wilayah yang sudah berpenghuni. Selanjutnya, hipokrisi antisemitisme Barat. Anggapan bahwa dukungan Barat lahir semata dari empati kemanusiaan terbantahkan oleh fakta sejarah yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menolak kehadiran Yahudi di Barat. Contoh nyatanya adalah Alliance X 1905, inisiasi Arthur Balfour yang menutup pintu bagi pengungsi Yahudi ke Inggris. Roy Casagranda menggambarkan situasi ini sebagai sebuah ironi tragis, di mana Barat melakukan eksternalisasi dosa sejarah mereka. Penderitaan akibat Holocaust dilakukan Eropa justru ditebus melalui perampasan tanah rakyat Palestina. Ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Korban kekejaman Eropa atau Yahudi ditransformasi menjadi instrumen kolonial untuk menguasai wilayah lain, sementara negara-negara Barat seperti AS dan Sekutu menolak menampung mereka akibat rasisme internal mereka sendiri. Kritik terhadap rencana pembagian PBB. Rencana pembagian PBB 1947 Resolusi 181 dipandang oleh Roy bukanlah kompromi yang adil, melainkan pengesahan internasional atas perampasan wilayah. Bagi penduduk Palestina, menerima rencana tersebut berarti melegitimasi kolonialisasi atas tanah mereka sendiri, dan secara sukarela menyerahkan mayoritas tanah air mereka kepada pendatang asing. Oleh karena itu, perlawanan terhadap rencana ini dipandang sebagai perjuangan anti-kolonial yang sah. Pada tahun 1946, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat. Pada tahun 1947, Inggris mulai kewalahan dengan situasi tersebut dan menarik diri dari daerah tersebut. Dari situlah kemudian PBB mengambil alih dan mengusulkan membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, di mana wilayah satu milik Arab Palestina dengan luas 11 km persegi dan wilayah dua untuk penduduk Yahudi dengan luas 15.000 km persegi. Sedangkan Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah kendali PBB. Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Narasi ini dibantahkan oleh beberapa para kritisi dan melahirkan beberapa pendapat kritik dalam Perang 1948, dan juga menyoroti demografis populasi negara-negara Arab jauh lebih besar. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pasukan militer Zionis, Haganah dan Irgun sebenarnya lebih terorganisir, memiliki jumlah anggota yang lebih banyak di lapangan dan terlatih, sebagian berkat pelatihan di Inggris di Perang Dunia Kedua, dibandingkan pasukan negara Arab yang tidak terorganisasi dan seringkali tidak berniat untuk perang penuh. Selain faktor anggota, perbedaan yang terlihat dalam organisasi dan struktur komando menjadi penentu kemenangan yang krusial. Kesenjangan dalam organisasi militer menjadi faktor penentu yang lebih signifikan. Israel diuntungkan di bawah satu komando terpusat atau IDF yang memungkinkan strategi yang sinkron dan mobilisasi total sumber daya. Berbanding terbalik dengan kekuatan militer Arab yang mengalami disintegrasi, pasukan dari Mesir, Yordania, dan Suriah bertindak sebagai unit-unit otonom dengan beroperasi secara sektoral tanpa koordinasi strategis. Dengan demikian,
Realitas sejarah menegaskan bahwa keunggulan Israel bersumber dari alat-alat yang lebih modern, lebih terorganisir, dan lebih termobilisasi dibandingkan pasukan Arab yang masih terbilang tradisional dan tidak terkoordinasi. Bahkan kala itu, dalam waktu singkat, Israel telah memproduksi 11.000 senapan dan 3 juta peluru. Lebih dari itu, ribuan masyarakat sipil Israel juga ikut serta dalam pertempuran. So, the Arabs very loudly say we reject the UN partition plan. So in 1948, the Israelis launched an offensive campaign and attacked and invaded Palestine militarily. And they fought, they didn't fight the Palestinians because the Palestinians had no army. They go to the UN and the UN votes to partition Palestine. Now the crazy thing about it is, in 47, when the UN makes the vote, 7% of the land lawfully belonged to Jewish colonists because they had purchased it. So they had the deed to the property. The UN gives 45% of the land to a Palestinian state and 55% of the land to a Jewish state. Now, what's interesting about that is a huge chunk of the land that they're giving to the Jewish state is the Negev desert. Ketika tembakan berhenti pada tahun 1949, perang tidak membawa perdamaian. Ia justru menciptakan realitas baru. Israel kini menguasai hampir 78% wilayah Palestina bersejarah, jauh lebih luas dari yang diberikan oleh PBB. Namun di balik batas-batas itu, terdapat bencana kemanusiaan. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan dan dikosongkan, dihapus dari peta dan diambil alih. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakbah, bencana besar. Keluarga-keluarga yang telah hidup di tanah itu selama berabad-abad tiba-tiba menjadi pengungsi. Mereka mengungsi ke Gaza, tepi barat, Lebanon, Yordania, dan Suriah, dengan harapan bisa kembali. Namun, negara Israel yang baru berdiri justru melarang mereka kembali dan menyita properti mereka. Rumah mereka diberikan kepada pemukim baru. Ini bukan sekedar dampak perang, ini adalah logika kolonialisme pemukim, menguasai tanah dengan menyingkirkan penduduk aslinya. Sementara Israel diakui secara internasional, rakyat Palestina dibiarkan tanpa negara, tanpa perlindungan, dan tanpa hak untuk pulang. Apa yang dimulai pada tahun 1948 bukanlah krisis sementara, melainkan fondasi dari sistem pengusiran dan pendudukan yang masih berlangsung hingga hari ini.